Baik. Kabarnya? Baik dong. Kak Ezra? Baik, Kak. Oh baik, Ezra puji baik, Tuhan. puji Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kita ibadah sekolah minggu walaupun masih di rumah ya Kak ya. Iya, masih di rumah. Iya, sebelum kita mulai, kita bersaat teduh dulu yuk adik-adik yuk. Saat teduh dimulai. Kak Merisa, Ya Kak, Kak Merisa bahagia gak sih hari ini? bahagia dong. Kak Maria? Aku bahagia juga. Kak Kak Esra? Ezra? Bahagia banget, Kak. Iya, hari ini adik-adik di rumah juga pasti merasa bahagia. Nah, adik-adik kita angkat pujian dengan judulnya apa Kak? Lagunya Kak? Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Semangat ya adik-adik sambil bangkit berdiri. Bagi berdiri yang di rumah. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya adik-adik. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan adik-adik. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu boleh kembali hadir Tuhan untuk mengadakan ibadah sekolah minggu. Walaupun kami hanya di rumah saja Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan urapi kami dengan kasih setiamu, dan ibadah ini boleh berlangsung dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk kita bernyanyi lagi lagu Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam.
simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Sekali lagi adik-adik. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Wah Kak, berarti kita harus saling memaafkan ya Kak ya? Iya dong, kita nggak boleh nyimpan dendam tuh Kak. Misalnya nih, Iya, Kak. Aku nih bikin kesalahan sama Kak Merisa. Kak Merisa bilang, iya aku udah maafin Kak Maria. Tapi di belakang padahal Kak Merisa masih dendam sama aku. Tuhan gak suka sifat-sifat kayak gitu ya Kak ya? Nggak boleh dong. Ya adik-adik ya, adik-adik di rumah juga nggak boleh tuh menyimpan dendam. Kalau kita udah memaafkan kesalahan teman kita, ya kita harus tulus Kak memaafkan. Iya. Ya, Kita mengangkat lagu pujian kembali dengan judul Kasih Yesus Manis dan Indah. Ayo Kak Ezra. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Tinggi lebih dari semua, dalam lebih dari semua, luas lebih dari semua. Oh oh oh, sungguh indah. Sekali lagi adik-adik. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Tinggi lebih dari semua, dalam lebih dari semua, luas lebih dari semua. Oh oh oh, sungguh indah.
Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan sehingga kami bisa memahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk membaca Alkitab kita pada hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 22. Kakak ulangi sekali lagi, terambil dari Galatia 5 ayat 22. Ayo, sudah ketemu belum? Kakak tunggu ya. Sudah? Sekarang kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, kakak punya video nih buat adik-adik semua. Ditonton ya. Seri Buah Roh ketiga, Tiur Pembawa Damai Sejahtera. Tiur salah satu teman Anita juga. Ia sepupu dari Tigor. Ayah Tigor adalah seorang pengusaha sembako yang kaya raya. Karena Anita sejak kecil sudah kehilangan ayah dan ibunya, ia diurus oleh orang tua Tigor. Kita kembali lagi ke Tiur ya. Tiur itu orangnya lembut hati dan tidak suka bermusuhan dengan orang lain. Suatu kali, Tiur berlatih bulu tangkis di lapangan dekat rumahnya. Tiur mengajak Erika untuk bermain bulu tangkis berpasangan melawan pasangan Tina dan Tini. Itu si kembar dari perumahan sebelah yang masih satu sekolah juga dengan mereka. Di set pertama, Tiur dan Erika kalah dari si kembar. Tetapi di set selanjutnya, Tiur dan Erika berhasil mengalahkan Tina dan Tini. Tina yang temperamental tidak menerima kekalahannya dengan sportif. Ia membanting raketnya dan meninggalkan kembarannya di lapangan. Tiur kaget melihat sikap Tina, sementara Tini hanya terdiam sambil memungut raket kembarannya yang tergeletak di tengah lapangan itu. Sejak hari itu, Tina selalu melengos bila disapa Tiur dan Erika. Tini yang awalnya biasa saja, lama-lama juga bersikap yang sama. Hari-hari mereka menjadi tidak enak untuk dijalani. Padahal mereka sekelas loh dan memiliki arah pulang yang sama. Setiap selesai kelas terakhir, langsung Tina dan Tini menuju pintu keluar dan langsung pulang. Tiur sedih, namun tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Ia lalu menelpon Harry, si ketua kelas, dan menanyakan apa yang sebaiknya ia lakukan. Keesokan harinya, mereka berempat dipanggil Harry dan diajak berbicara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, lagi-lagi Tina bersikap kurang sopan. Di saat Harry sedang menyampaikan maksudnya, Tina berdiri dan tanpa berkata apa, menggeser kursinya dengan kasar. Lalu sambil memanting pintu, ia keluar.
Ternyata hal yang sama diikuti Tini. Tiur semakin sedih karena upayanya untuk berdamai dengan si kembar gagal. Di malam hari sebelum tidur, Tiur berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan membuka jalan agar ia dan Erika bisa berdamai dengan Tina dan Tini. Setelah beberapa lama, doa mereka terjawab. Kepala sekolah memanggil mereka berempat menjadi utusan sekolah untuk pertandingan bulu tangkis antar sekolah di tingkat kabupaten. Kepala sekolah menetapkan Tiur berpasangan dengan Tina. Lalu Erika berpasangan dengan Tini. Baik Tiur dan Tina sama-sama kaget mendengar keputusan itu. Tetapi mereka berdua tidak berani melawan. Selama latihan persiapan, Tina dan Tiur tidak saling bertegur sapa. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk datang lebih dahulu menyapa Tina saat mereka beristirahat. Tiur mengulurkan tangannya dengan berkata, "Bila pertandingan kita terakhir di lapangan komplek tempo hari melukaimu, aku Tiur meminta maaf." Ternyata tangan Tiur disambut oleh Tina dan ia pun meminta maaf. Sebelum mereka melanjutkan pertandingan, Tina sempat bertanya pada Tiur, "Yang salah itu kan aku karena tidak menerima hasil pertandingan dan marah-marah. Kok malah kamu yang minta maaf?" Tiur menjawab Tina, "Di gerejaku, oleh kakak-kakak sekolah minggu, aku diajarkan bahwa kita semua adalah pembawa damai. Kita tidak membawa permusuhan atau kekacauan, tetapi membawa kedamaian." Tina yang masih keringatan memeluk Tiur dan berbisik, "Maafkan aku ya Tiur, kamu memang pembawa damai." Dan mereka kembali berkawan dan berjuang bersama dalam pertandingan yang menanti mereka. Nah adik-adik, dari video barusan ada dua hal yang perlu kita ingat ya. Yang pertama, kita dipanggil untuk hidup dalam damai. Seperti Tiur misalnya, meskipun Tina marah, tapi Tiur tidak menjauhinya. Tiur tetap berusaha, bahkan berdoa pada Tuhan supaya hubungan pertemanan mereka kembali baik. Lalu yang kedua, kita dipanggil untuk membawa damai. Kita tidak dipanggil untuk menimbulkan masalah, pertengkaran, keributan, permusuhan, atau perkelahian. Anak-anak sekolah minggu harus membawa perdamaian dan kerukunan kemanapun kalian berada. Anak-anak sekolah minggu juga harus berusaha menghindari keributan, dan bila ada orang yang kerap mengundang keributan, sebaiknya dihindari. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang masih suka berantem? Atau yang suka marah-marah? Atau malah yang seperti Tina yang tidak mau menerima kekalahan? Nah, mulai sekarang, bagi siapapun yang masih melakukan tersebut, kakak harap stop ya, sudah harus dihentikan. Karena kita di sini dipanggil untuk membawa damai. Jadi tidak ada lagi keributan, tidak ada lagi perkelahian. Oke? Nah, sekarang kakak mau tanya lagi nih. Siapa di sini yang pernah melihat temannya berantem? Hayo. Siapa yang pernah melihat temannya berantem? Lalu, ketika adik-adik melihat ada teman adik-adik yang sedang berantem, apa yang harus adik-adik lakukan? Apakah ikut berantem juga? Membela salah satu di antara mereka? Atau adik-adik justru melerai mereka? Pilih yang mana, ayo. Nah,
Kalau kita ikuti sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diajarkan, tentu kita akan melerai mereka apabila kita melihat ada teman yang sedang bertengkar. Jadi jangan malah ikut-ikutan atau malah semakin membuat kekacauan. Tetapi adik-adik harus melerai mereka, karena kembali lagi ke dalam pelajaran kita hari ini bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam damai dan harus membawa damai. Gitu ya adik-adik. Jadi nggak boleh lagi ada yang berantem, nggak boleh lagi ada yang marah-marah atau tidak menerima kekalahan akhirnya menjauhi temannya. Itu tidak boleh. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini dan sampai bertemu di seri Buah Roh berikutnya. Dadah! Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan tanpa kekurangan apapun. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi pembawa damai dan saling mengasihi dengan sesama. Tuhan Yesus memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Bapa, Tuhan yang memberkati mereka dan melindungi mereka. Bapa, Engkau memberikan hikmat, kepintaran di dalam studi mereka. Kami bersyukur Tuhan, mereka bisa dapat melewati ujian sekolah di minggu ini tanpa kekurangan apapun. Kami serahkan Tuhan supaya mereka dapat memperoleh hasil yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, Papa dan Mama. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan dan juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada setiap para pelayan Tuhan, kepada Bapak Pendeta Daniel, Zakarias dan juga keluarga. Tuhan Yesus berkati pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis, Tuhan memberkati pelayanannya dan juga keluarga. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini yang tengah bergumul di dalam pandemi COVID-19. Kami mohon pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus yang memulihkan negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gedung gereja GKI Cibitung. Tuhan Yesus berkati gedung gereja GKI Cibitung supaya kami dapat pergunakan selama-lamanya hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Doa kami ini yang kami sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik siapkan amplopnya, lalu persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, dan amplopnya diberikan ke orang tua adik-adik agar orang tua adik-adik menyerahkan ke gereja. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan.
persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, karena kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan yang sudah kami berikan, agar berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna bagi kerajaan-Mu di bumi maupun di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang Pak Pendeta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar hari ini tentang tiur, pembawa damai sejahtera. Adik-adik belajar ya, seperti tiur, kemana-mana damainya Tuhan yang dibawa. Karena itu adik-adik, terus dengar firman Tuhan, rajin ikut kegiatan sekolah minggu. Kalau dengar ada teman-temannya yang tidak rajin, kasih tahu mereka, ikut yuk sekolah minggu secara online. Sekarang arahkanlah hati adik-adik kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati adik-adik sekalian, memberkati kakak-kakak sekolah minggu, memberkati papa dan mama. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, adik-adik demikianlah kegiatan sekolah minggu di rumah pada hari ini. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Shalom.